Halo, perkenalkan nama saya Felina Oktaviani Gerong, kelas A2, NIM 19104-16875, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya, materi tentang bab 2. Perilaku individu dan nilai-nilai. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek adalah pelaku, penggerak, atau motornya organisasi. Dan sebagai objek, organisasi berdiri untuk memenuhi sebagai tujuan individu. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuan. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Toha 2001 menyatakan, perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Dari definisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Robbins 2001 menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Yang kedua, Toha 2001 menyatakan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Yang ketiga, Sofyan dan Gamiwa 2007 mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang seperti berbicara dengan manajer. Yang keempat, Gibson et al. 2012 menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Yang kelima, Notoat Motjo 2010 memberi pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan peranan dalam lingkungannya dan kehidupan sehari-hari. Perilaku individu adalah sesuatu yang unik. Hal ini juga dinyatakan oleh Utaminingsih 2014, Bademi 2013 menyatakan, kepribadian mengacu pada keunikan yang dimiliki seseorang dalam berbagai aspek, sifat, dan perilaku yang khusus ditampilkan seseorang ketika menghadapi orang lain, suatu objek atau peristiwa. Pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi dengan 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model, contoh, atau teladan. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan biasanya dilakukan dengan membiasakan diri dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian
insight yang dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan dan pemberian pendidikan dan pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model atau contoh yang dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik yang diperankan oleh seorang pemimpin. Pada dasarnya, perilaku individu terwujud disebabkan faktor motif atau pendorong. Dalam arti, individu berperilaku tertentu disebabkan oleh motif tertentu. Oleh karena itu, perilaku individu dapat dibentuk melalui beberapa teori tertentu. Ada beberapa teori pembentuk perilaku yaitu dari teori instinct, teori dorongan, teori insentif, teori atribusi, dan teori kognitif. Notuat Matjo 2010 menyatakan ada dua faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti motivasi, minat, kebiasaan yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar dari individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Menurut pendapat ahli, nilai yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Chaikin dan Stagor 1987 mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Yang kedua, menurut Coleman et al. 1974 menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal yang dimiliki seseorang tentang suatu barang, tujuan, dan perbuatan. Yang ketiga, menurut Wicaksono 2014 mengartikan nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi manusia. Yang keempat, menurut Muslik 2011, nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai. Yang kelima, menurut Chatib 1996, nilai adalah sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Dari pengertian nilai yang diajukan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu sebagai dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Terima kasih.